Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik. Dunia saat ini belum masuk perang terbuka, tapi kita sudah berdiri tepat di tepi jurang keputusan. Amerika belum menembakkan satupun bom ke Iran, tapi justru itulah yang membuat situasinya makin menyeramkan. Karena yang sedang terjadi sekarang bukan sekadar wacana, melainkan persiapan tempur nyata. Jet tempur mulai siaga, kapal perang sudah menjaga jalur energi, dan yang paling mencurigakan, pesawat tanker dan logistik dikerahkan. Ini adalah tanda operasi besar benar-benar disiapkan. Pertanyaannya, kalau ini bukan serangan, lalu Amerika sedang menunggu apa? Dan ketika Rusia ikut turun tangan menahan eskalasi, apakah ini berarti dunia sedang menuju konflik yang lebih luas? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Dunia saat ini seolah masih tertidur lelap dalam ilusi kedamaian karena belum ada ledakan bom yang terdengar di telinga publik. Namun, bagi mereka yang mengamati data pergerakan militer secara mendetail, kita sebenarnya sudah berdiri tepat di tepi jurang keputusan yang sangat krusial. Pada pertengahan Januari 2026 ini, situasi global tidak sedang menghadapi sekadar wacana atau gertakan politik biasa, melainkan sebuah persiapan operasi tempur yang nyata dan terukur. Indikator yang paling mengkhawatirkan justru tidak datang dari pidato para pemimpin negara di televisi, melainkan dari apa yang terjadi secara senyap di langit kawasan Timur Tengah dalam 48 jam terakhir. Data pelacakan penerbangan militer dan citra satelit terbaru menunjukkan anomali yang signifikan. Amerika Serikat terdeteksi telah mengerahkan armada pesawat tanker dan logistik dalam jumlah yang tidak wajar ke Pangkalan Aju mereka. Ini adalah tanda bahaya yang sering luput dari perhatian media massa yang terlalu sibuk menyoroti pergerakan kapal induk di lautan. Kehadiran pesawat tanker seperti KC-135 Stratotanker atau KC-46 Pegasus bukanlah sekadar latihan rutin. Dalam doktrin militer modern, jet tempur taktis seperti F-35 atau F-22 Raptor memang memiliki teknologi canggih, namun mereka memiliki keterbatasan jarak tempuh yang fatal jika harus beroperasi tanpa dukungan logistik. Jet tempur tersebut tidak dapat melakukan operasi serangan jarak jauh tanpa dukungan pengisian bahan bakar di udara. Ketika Amerika Serikat memindahkan aset logistik ini mendekat ke zona konflik, itu adalah sinyal keras bahwa Pentagon sedang mempersiapkan jangkauan serangan atau range extension bagi armada tempur mereka. Tanpa kehadiran armada tanker ini, operasi udara skala besar mustahil dilakukan. Artinya, penempatan ini menandakan bahwa opsi militer bukan lagi sekadar dokumen di atas meja, melainkan mesin perang yang sudah dinyalakan dan sedang dipanaskan. Jet tempur yang sebelumnya hanya disiagakan untuk melindungi pangkalan sekutu, kini telah mendapatkan kemampuan untuk menjangkau target strategis jauh di dalam wilayah lawan. Bersamaan dengan pergerakan logistik tersebut, aktivitas intelijen udara juga mengalami lonjakan drastis yang sulit disembunyikan. Drone pengintai ketinggian tinggi dan pesawat pengumpul sinyal elektronik terpantau meningkatkan frekuensi patroli mereka di perbatasan ruang udara Iran. Tujuannya sangat jelas, yaitu memetakan sistem radar pertahanan udara lawan dan memperbaharui data target sasaran secara waktu nyata atau real time. Peningkatan aktivitas pengawasan ini adalah fase standar sebelum sebuah keputusan taktis diambil. Amerika Serikat sedang memastikan bahwa jika perintah serangan presisi terbatas itu turun, maka angkatan udara mereka dapat bergerak cepat dan senyap dengan resiko seminimal mungkin. Kita tidak sedang melihat parade militer untuk menakut-nakuti lawan, melainkan penggelaran kekuatan ofensif yang siap dieksekusi kapan saja. Situasi ini menegaskan bahwa Washington sedang menunggu momentum taktis yang paling menguntungkan untuk bertindak. Sementara fokus pengamat militer banyak tertuju pada persiapan logistik di udara, situasi di permukaan laut justru menceritakan strategi yang sedikit berbeda namun sama pentingnya.
Berdasarkan analisis pola pergerakan Angkatan Laut Amerika Serikat terkini di Laut Arab dan Teluk Persia, armada tempur Washington tidak sedang membentuk formasi pendaratan amfibi yang biasanya menjadi tanda awal sebuah invasi darat besar-besaran. Sebaliknya, kapal-kapal perusak kelas Arleigh Burke dan gugus tempur kapal induk diposisikan menyebar dalam radius yang luas. Formasi ini lebih menyerupai sebuah tembok besi atau perisai pertahanan yang berlapis, bukan sebuah tinju yang dikepalkan untuk memukul daratan secara langsung. Pergeseran taktis ini memberikan petunjuk vital bahwa hingga detik ini, Gedung Putih belum berniat mengulangi skenario invasi darat seperti yang terjadi di Irak 23 tahun yang lalu. Armada laut yang sangat kuat ini difungsikan terutama sebagai payung pertahanan udara bergerak. Tugas utama mereka adalah melindungi jalur pelayaran energi yang sangat krusial bagi ekonomi global, serta mengantisipasi potensi serangan balik rudal balistik jarak menengah yang mungkin diluncurkan oleh Iran jika konflik pecah. Sistem pertahanan rudal Aegis yang terpasang pada kapal-kapal perang tersebut kini berada dalam status siaga tertinggi, menciptakan zona penyangga yang dirancang untuk meminimalisir dampak kerusakan bagi pangkalan sekutu di kawasan tersebut. Jadi secara teknis, postur Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini lebih condong pada posisi defensif aktif untuk mengerung lawan, bukan ofensif untuk menduduki wilayah. Akan tetapi, perang modern di abad ke-21 tidak selalu diawali dengan ledakan mesiu yang bising. Di balik ketenangan fisik yang terlihat, para analis intelijen meyakini bahwa sebuah pertempuran senyap atau perang hantu kemungkinan besar sudah berjalan aktif saat ini. Opsi serangan siber dan peperangan elektronik menjadi pilihan yang paling realistis dan minim resiko politik bagi Amerika Serikat sebelum memutuskan untuk melepaskan tembakan fisik. Serangan non-kinetik ini jauh lebih berbahaya daripada sekedar peretasan situs web pemerintah, karena target utamanya adalah melumpuhkan saraf pertahanan militer lawan. Operasi ini bertujuan untuk mematikan sistem radar peringatan dini, memutus jalur komunikasi komando antara markas besar dengan unit di lapangan, serta mengacaukan sistem kendali penembakan rudal pertahanan udara. Dalam doktrin pertempuran modern, langkah ini disebut sebagai upaya untuk membutakan mata dan menulikan telinga musuh sebelum pukulan fisik mendarat. Banyak pakar strategi militer menilai bahwa serangan siber justru lebih mungkin didahulukan karena sifatnya yang senyap, sulit dilacak atribusinya secara instan, dan tidak menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil secara langsung yang bisa memicu kecaman internasional. Jika sistem radar lawan tiba-tiba mengalami gangguan teknis atau jaringan komunikasi militer mendadak lumpuh total tanpa sebab yang jelas, itu adalah indikator terkuat bahwa fase praserangan sedang berlangsung. Amerika Serikat sedang berusaha memenangkan pertempuran di ranah digital dan spektrum elektromagnetik terlebih dahulu, memastikan bahwa jika pesawat tempur mereka harus masuk, mereka akan menghadapi langit yang sunyi tanpa perlawanan berarti dari sistem pertahanan darat ke udara lawan. Di tengah pusaran ketegangan yang memusat di Timur Tengah, perhatian para pengamat geopolitik kini beralih tajam ke arah Moskow untuk melihat respon dari beruang merah. Vladimir Putin dan Kremlin menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini bukan sekadar konflik regional biasa, melainkan ujian langsung terhadap keseimbangan kekuatan global. Dalam pernyataan diplomatik terbarunya yang dirilis pertengahan Januari ini, Rusia mengambil posisi yang sangat keras secara retorika, namun tetap terukur secara militer. Moskow secara tegas menolak segala bentuk intervensi militer asing terhadap kedaulatan negara lain dan memperingatkan tentang risiko eskalasi yang tidak terkenali. Namun, kita harus cermat membedakan antara pernyataan politik dengan pergerakan pasukan yang sebenarnya di lapangan. Hingga saat ini, Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengirimkan pasukan tempur reguler untuk berdiri bahu-membahu secara fisik di garis depan perbatasan Iran. Sikap ini didasari oleh pragmatisme strategi yang logis. Terikat dalam konflik yang berkepanjangan di front Eropa Timur, Moskow memahami bahwa membuka front pertempuran baru secara langsung melawan Amerika Serikat akan membawa risiko konfrontasi nuklir yang tidak diinginkan oleh pihak manapun.
Sumber daya militer dan ekonomi Rusia saat ini sudah terserap cukup besar untuk agenda domestik mereka sendiri, sehingga bentrokan terbuka dengan kekuatan Barat di Teluk Persia justru akan merugikan kepentingan jangka panjang Kremlin. Strategi Rusia saat ini lebih mengarah pada peran sebagai penyeimbang diplomatik, menekan Amerika Serikat melalui Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menawarkan diri sebagai mediator utama untuk meningkatkan pengaruh politik mereka tanpa harus melepaskan satu butir peluru pun. Lantas, pertanyaannya yang paling sering muncul di benak masyarakat dunia adalah, apakah kita sedang menuju Perang Dunia Ketiga? Narasi tentang kiamat global ini seringkali beredar liar di media sosial, namun fakta di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Penting untuk meluruskan definisi dan indikatornya agar kita tidak terjebak dalam kepanikan yang tidak berdasar. Sebuah konflik dapat dikategorikan sebagai perang dunia jika melibatkan mobilisasi aliansi militer global secara penuh, di mana negara-negara lain di luar zona konflik utama diwajibkan untuk ikut berperang secara otomatis karena perjanjian pertahanan. Hingga hari ini, belum ada satupun negara besar yang mengaktifkan klausul pertahanan bersama untuk terjun langsung ke medan tempur. Tiongkok masih menahan diri dan fokus pada stabilitas ekonomi, sementara negara-negara Eropa anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO juga tidak menunjukkan gelagat untuk memobilisasi wajib militer mereka. Selain itu, tidak ada bukti valid mengenai pergerakan bomber strategis nuklir atau kenaikan status kesiagaan nuklir ke level kritis yang biasanya menjadi penanda awal perang total antar negara adidaya. Kesimpulannya adalah kita belum berada di ambang perang dunia. Kita sedang berada dalam skenario konflik regional berintensitas tinggi dengan dampak ekonomi global, namun masih terlokalisir secara militer. Amerika Serikat berdiri dalam posisi siap menarik pelatuk, sementara kekuatan besar lainnya memilih menjadi penonton yang bersiaga penuh di pinggir arena. Ini adalah fase geopolitik yang sangat rawan dan berbahaya, tetapi dunia belum runtuh ke dalam perang total. Apa yang sedang kita saksikan saat ini adalah sebuah ketenangan yang menipu sebelum badai sebenarnya datang. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa perang besar seringkali dimulai bukan saat tentara berteriak, melainkan saat para diplomat kehabisan kata-kata dan saluran komunikasi tertutup rapat. Di tengah kesunyian ini, setiap gerakan kecil yang terjadi di perairan Selat Hormuz atau satu baris perintah kode biner di ruang siber dapat menjadi pemicu yang mengubah peta dunia selamanya dalam sekejap mata. Kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti, tetapi kita bisa membaca tanda-tanda yang ditinggalkan oleh pergerakan kekuatan besar ini. Tugas kita sekarang adalah terus mengawasi dengan mata terbuka, karena dalam dunia geopolitik yang keras ini, ketidaktahuan adalah risiko terbesar yang harus dibayar mahal. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.